Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswiku semua kelas 7, baik kelas 7A sampai kepada kelas 7E. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin memaparkan materi bab 3 ya, secara singkat dan juga ringkas. Ya, namun sebelum pemaparan materi ini saya sampaikan, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Cukup. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi bab 3 ya. Jadi dari awal sampai akhir nanti insyaallah secara singkat saja, tidak perlu panjang lebar. Jadi tolong diperhatikan ya, dicermati dan juga dipahami. Nah, bab 3 ini adalah akan membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Adapun fokus bahasan kita itu kepada makna sholat, makna zikir. Sholat dan zikir mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, serta mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Jadi setelah kalian mendengarkan serta memahami pemaparan materi dari saya yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, harapannya adalah kalian akan paham terhadap makna sholat itu sendiri, kemudian makna dari zikir, kemudian makna sholat dan zikir itu ternyata mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sampai kepada puncaknya adalah mampu mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten di dalam kehidupan kita. Oke, masuk kepada makna sholat, poin yang pertama. Nah, pengertiannya itu dibagi menjadi 2 ya. Jadi ada pengertian secara kebahasaan, kemudian pengertian secara istilah. Secara kebahasaan ya, sholat dimaknai sebagai doa atau meminta kebaikan. Sedangkan secara istilah ya, sholat itu adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Ya, jadi sholat adalah suatu ibadah ya, dan apabila kita hendak mengerjakan ibadah tersebut maka selalu diawali dengan takbir gitu kan, dan diakhiri dengan salam, dengan jumlah rakaat tertentu tergantung dari sholat apa yang sedang kita kerjakan. Nah, sholat itu sendiri ya, jadi jangan hanya mengerjakan sholat hanya karena untuk menjalankan kewajiban atau bahkan hanya sekedar menggugurkan kewajiban ya. Jadi harapannya adalah ketika orang itu menjalankan sholat atau melaksanakan sholat itu karena dia merasa butuh. Jadi menempatkan sholat sebagai sebuah kebutuhan di dalam hidupnya ya, sehingga orang itu sadar betul bahwasanya dia itu membutuhkan sholat sebagai sarana untuk apa? Salah satunya adalah sarana untuk dirinya bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang itu mampu menempatkan sholat sebagai sebuah kebutuhan di dalam hidupnya, maka mustahil orang tersebut akan meninggalkan ibadah sholat. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kita fokus di yang poin pertama terlebih dahulu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah kitab, maksudnya adalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, dan laksanakanlah sholat. Nah, fokus di sini. Wa aqimis shalah. Jadi ada perintah untuk melaksanakan ibadah sholat. Kenapa umat Islam disuruh sholat? Pada kalimat selanjutnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna ini kalimat penekanan, gitu ya, bahwa perbuatan tersebut atau aktivitas serta ibadah tersebut adalah suatu ibadah yang penting. Ya, inna sholata. Jadi sholat, sesungguhnya sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Jadi hakikatnya kalau orang itu bisa melaksanakan sholat dengan baik, ya, melaksanakan sholat dengan benar, maka harusnya dengan sholat tersebut itu bisa menjaga si pelaku tadi dari segala macam bentuk perbuatan keji dan mungkar. Apa itu perbuatan keji dan mungkar? Jadi sumber perbuatan negatif, perbuatan buruk itu hanya ada dua. Kalau enggak fahsya ini, ya, kalau tidak disebabkan karena fahsya, maka disebabkan karena mungkar. Apa fahsya? Yaitu perbuatan keji yang itu sumbernya dari syahwat, ya, syahwat. Contohnya misalnya berbicara kotor, gitu ya. Kemudian melihat sesuatu yang tidak sepantasnya atau tidak sepatutnya untuk dilihat, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak karena fahsya tadi, ya karena mungkar. Apa? Perbuatan buruk yang disebabkan karena ada dua hal. Satu, karena nafsu perutnya, sifat ketamaan, ya, serakah, gitu kan, sehingga akan memunculkan perilaku-perilaku yang tidak dibenarkan dalam Islam, seperti misalnya mencuri, ya, kemudian korupsi, ya, dan lain sebagainya. Atau perbuatan yang disebabkan karena akal, perbuatan negatif yang disebabkan karena akal. Contohnya apa? Contohnya seperti menipu, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau orang sholatnya benar, ya, sholatnya sesuai dengan apa yang dituntunan oleh Rasulullah SAW, maka harusnya dengan sholat itu mampu menjaga dirinya dari segala macam bentuk perbuatan keji dan mungkar nih. Dua perbuatan ini tadi, yang itu perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh agama. Pada kalimat selanjutnya, wala dzikrullahi akbar, dan ketahuilah dengan mengingat Allah, yaitu dengan cara sholat, itu lebih besar keutamaannya dari ibadah lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ismail bin Muslim bin Al-Hasan. Dia bersabda, orang yang mengerjakan sholat tetapi sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tersebut tidak akan menambah sedikit pun kepadanya kecuali ia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang melaksanakan sholat tapi maksiatnya masih jalan, ya naudzubillah min dzalik, boleh jadi atau barangkali sholatnya
itu masih perlu dibenahi, baik dari mungkin gerakannya ataupun bacaannya, seperti itu ya. Karena apa? Karena Allah sudah menyebutkan di sini di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 ya, bahwasanya sholat itu ya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Nah, tentu ini sholat yang seperti apa ya? Tentu sholat yang dikerjakan dengan benar, sholat yang dikerjakan dengan baik, baik bacaannya benar, baik gerakannya juga benar, seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan ya bahwa sholat 5 waktu ya itu juga mampu membersihkan dosa-dosa yang orang yang mengerjakan sholat ya. Jadi kalau orang itu bisa memelihara atau menjaga sholatnya, maka kata Rasul itu mampu membersihkan dari segala macam bentuk perbuatan dosa ya. Jadi Rasul pernah bersabda seperti ini, bagaimanakah pendapatmu andai kata ada sebuah sungai dekat pintu rumah salah seorang di antara kamu, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali setiap harinya. Adakah ya, daki, jadi kalau bahasa kita daki, yang masih menempel pada tubuhnya? Jadi Rasul itu bertanya kepada para sahabat ya, seandainya kalau ada sungai di dekat rumahmu, kemudian orang itu tuh mandi 1 hari 5 kali, apakah mungkin masih ada daki yang menempel di dalam di tubuhnya gitu? Terus ada sahabat yang menjawab, maka tidak ada daki yang tertinggal sedikit pun wahai Rasulullah. Ketika ada sahabat menjawab seperti itu, Rasul langsung menegaskan gitu, maka demikianlah perumpamaan sholat ya. Yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Dengan sholat itu Allah akan menghapus semua kesalahannya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi itu perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah ketika orang itu mandi ya 1 hari 5 kali, itu kan bersihnya luar biasa. Sama halnya ketika kita sholat, 1 hari kita sholat itu 5 waktu, 5 kali ya. Maka Masya Allah kalau sholat itu dikerjakan dengan benar, dengan baik ya, dengan niat yang benar, insya Allah akan menghapuskan dari segala macam bentuk perbuatan dosa gitu ya. Jadi seharusnya sebagai umat Islam ya, umat Muslim itu sudah sepantasnya kita melaksanakan sholat gitu kan, menyisihkan waktu kita dalam 1 hari itu. Kalau misalnya kita andai kata sekali melaksanakan sholat ya, zuhur misalnya itu 5 menit ya, kemudian asar 5 menit ya, kita ambil yang singkatnya ya, kemudian maghrib 5 menit, kemudian isya 5 menit, subuh 5 menit misalnya, maka dalam 1 hari kita hanya diminta oleh Allah menyisihkan waktu sedikit saja. Berapa? 25 menit. Kalau kita sholatnya 5 menitan gitu kan. Hanya suruh menyisihkan waktu sedikit 25 menit dari 24 jam 1 hari. Maka itu seharusnya tidak menjadi sebuah hal yang memberatkan bagi umat Islam, apalagi kalau dia sadar bahwa dia butuh sholat sebagai sarana untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, nih, jadi Rasul juga pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani dari Abdullah bin Umar, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, itu pengertian atau makna dari sholat tadi. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu makna zikir. Nah, secara bahasa, zikir berarti ingat ya, atau mengingat. Sedangkan secara istilah ya,
Secara istilah, zikir berarti mengingat Allah sebagai upaya mendekatkan diri kepadanya. Jadi, upaya mengingat Allah untuk selalu senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, katakanlah. Ya. Berzikirlah dengan menyebut Allah, ya. Zikir yang sebanyak ini, maaf ya, kurang huruf B ya. Zikir yang sebanyak-banyaknya, ya. Dzikran katsiran nih di sini. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi zikir ini salah satu ibadah yang mudah dilaksanakan, ringan untuk dilaksanakan. Karena apa? Karena zikir salah satu ibadah yang tidak terbatas dalam pelaksanaannya. Misal tidak mengharuskan untuk wudhu terlebih dahulu, ya, atau harus dengan gerakan-gerakan tertentu, ya, seperti sholat misalnya, tidak seperti itu, ya. Jadi zikir itu mudah, ya, tanpa persiapan dan tanpa waktu yang khusus, gitu. Jadi orang bisa melaksanakan atau berzikir dimanapun dan kapanpun, ya, selain maaf di toilet atau di kamar mandi, itu tidak diperbolehkan, ya. Maka misalnya seperti sedang di transportasi umum, ya, kemudian menunggu waktu sholat, ya, ketika ada waktu luang, menunggu waktu berbuka puasa dan lain sebagainya, itu bisa diselipin dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan dengan berbagai macam zikir seperti mungkin tasbih, tahmid, takbir ataupun tahlil, gitu ya. Jadi banyak gitu. Nah, adapun cara-cara berzikir yang bisa kita lakukan, ya, itu yang pertama adalah zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga masuk kepada cara berzikir. Nah, jadi tata cara berzikir itu ada 3 di sini, ya. Yang pertama yaitu zikir dengan hati, itu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang itu nanti mampu menimbulkan pikiran bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Dengan kita membandingkan misal diri kita dengan gunung, gitu kan, itu kita nggak ada apa-apanya, gitu. Yang gunung yang begitu besar, kemudian kita yang hanya mungkin, ya, kecil, sangat kecil ketika dibandingkan dengan sebuah gunung itu. Maka harusnya mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat, ya, segala macam ciptaan-ciptaan Allah yang begitu indah, ya, begitu agung dan lain sebagainya. Kemudian zikir dengan ucapan, yaitu dengan melafalkan kalimah-kalimah zikir seperti misalnya tahmid, ya, kemudian tahlil, kemudian takbir, dan juga tasbih, gitu. Ya, jadi zikir seperti selayaknya zikir habis sholat, setelah sholat, itu zikir dengan ucapan, dengan lisan, gitu. Kemudian zikir dengan perbuatan, yaitu dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, ya. Jadi zikir dengan perbuatan adalah dengan cara kita mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, sholat misalnya, puasa, zakat, ya, dan lain sebagainya, serta mau dan ikhlas untuk menjauhi segala larangannya. Ini juga ada yang menyebutkan sebagai jihad, gitu ya, ketika seseorang itu berusaha ikhlas untuk meninggalkan segala macam bentuk perbuatan yang dilarang oleh agama, gitu. Selanjutnya, nah, ini macam-macam zikir tadi yang dengan lisan,
ya. Takbir misalnya. Takbir itu kalimatnya seperti apa? Takbir itu kalimatnya yaitu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kemudian tahmid. Tahmid itu seperti apa bunyinya? Tahmid itu Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian tasbih. Tasbih itu bunyinya Subhanallah, Maha Suci Allah. Kemudian ada tahlil, ya, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian istighfar, ya, astagfirullah, astagfirullah, ya. Itu aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Atau juga ada hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Tiada daya dan kekuatan kecuali di sisi Allah. Ini adalah beberapa macam-macam zikir yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Juga termasuk ya takbir, tahmid, tasbih, tahlil, ya itu adalah zikir-zikir yang biasa kita lafalkan ketika selesai melaksanakan ibadah sholat fardu gitu. Termasuk istighfar juga ya, setelah salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian istighfar dulu 3 kali gitu kan. Kemudian apa hikmahnya melaksanakan sholat dan zikir? Yang pertama adalah tertanamnya akidah tauhid. Apa tauhid? Keimanan, ya, keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin kuat, ya, semakin kokoh, semakin yakin, ya, bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua hubungan antara manusia dengannya atau dengan Allah maksudnya terjalin dengan baik. Karena zikir tadi artinya apa? Mengingat, ya, sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan berzikir itu sama halnya kemudian kita menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menimbulkan kedamaian, keamanan dan keselamatan. Ya, kedamaian, keamanan dan keselamatan. Ala bidzikrillah takmilul qulub. Ya. Apa? Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi salah satu cara untuk menjadikan hati kita tenang yaitu dengan mengingat Allah. Gimana caranya? Zikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian memperkuat jiwa seseorang dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Ya, kurang lebih sama tadi dengan poin yang ketiga. Kemudian melatih hidup disiplin dan taat aturan. Ya, ini hikmah melaksanakan sholat. Ya. Jadi sebaik-baiknya sholat adalah sholat yang dilaksanakan di awal waktu. Ya, ini melaksanakan itu. Jadi disiplin. Ya, kalau sholat misalnya maghrib itu jam 6 kurang 15 menit, ya maka sebelum jam 6 kurang 15 menit kita sudah siap-siap gitu. Ketika adzan berkumandang, ya maka yang laki-laki misalnya ya langsung bersegera berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, yang perempuan misalnya berjamaah atau sholat di rumah, ya. Jadi kemudian taat aturan, ya, tidak boleh kita kemudian sembarangan menambah atau mengurangi dari gerakan-gerakan sholat. Jadi ketika rukun sholat seperti apa, ya dari mulai takbir, niat sampai kepada salam, maka ikuti rukunnya, jangan dirubah, jangan ditambah, jangan juga dikurangi, gitu ya. Kemudian membiasakan berperilaku baik. Kenapa kok membiasakan berperilaku baik? Ya karena dengan kita berzikir, kita ingat Allah, mustahil kalau orang ingat dengan Allah itu mau berbuat yang tidak baik. Karena apa? Karena dia tahu bahwasanya Allah selalu mengawasinya. Ya, karena dengan berzikir berarti dia menempatkan Allah di dalam hatinya. Maka mustahil dia akan berbuat perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian menumbuhkan akhlak mulia. Ya. Itu hikmah dari zikir. Kemudian cara agar konsisten
atau istiqomah ya. Kalau dalam Islam disebut dengan istiqomah menjalankan sholat dan zikir itu bagaimana? Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sadar, tahu bahwa kita butuh sholat, butuh zikir sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai sarana untuk kemudian berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Tadi kembali ya kepada Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Manfaatnya ya bisa mencegah si pelaku dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian kita akan kembali ke akhirat. Kita sadar bahwasanya kehidupan dunia ini sifatnya sementara. Ya, adapun kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya adalah kehidupan akhirat. Maka salah satu bekal untuk menuju ke sana, mendapatkan keselamatan di akhirat, yaitu dengan cara melaksanakan ibadah sholat. Jadi jangan meninggalkan sholat. Kemudian jangan menunda sholat dan malas berzikir. Jangan ditunda-tunda. Ketika dengar adzan, respon langsung ya. Jangan nunggu nanti kan baru adzan. Nanti kan baru qomat misalnya. Jangan. Ketika dengar adzan, tahu bahwasanya adzan adalah panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat, langsung respon ya panggilan tersebut, sholat gitu ya. Yang mampu berjamaah ke masjid maka berjamaah ke masjid gitu. Apalagi kalian itu kan masih muda-muda ya, remaja yang memiliki semangat yang tinggi, maka hendaknya bisa berjamaah di masjid. Kemudian memiliki niat yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dicap sebagai anak yang soleh ataupun soleha. Jangan ya, niatkan, ikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lakukan sholat berjamaah. Nah, ini salah satu sisi positifnya kalau kita sholat berjamaah, itu adalah akan menumbuhkan semangat kita ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bareng-bareng itu kan menyenangkan itu. Dan bukan hanya menyenangkan gitu kan, sisi baiknya adalah pahalanya itu lebih besar daripada orang yang sholat sendirian. Kemudian berteman dengan orang yang rajin sholat. Nah ya, jadi carilah teman yang itu selalu mengingatkan kita kepada kebaikan, selalu mengingatkan kita kepada ketakwaan. Jadi kalau misalnya kita lalai ya, teman kita mau mengingatkan ya. Begitupun sebaliknya, ketika teman kita lalai dengan atas kewajibannya sebagai umat Islam, maka kita harus berani untuk mengingatkan. Jadi carilah teman yang itu mampu membawa kita kepada ketaatan, semakin dekat, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak membaca buku keislaman. Nah ini ya, perbanyak referensi buku-buku keislaman ya. Apapun itu misalnya ya, jangan hanya baca-baca hal-hal yang sifatnya hanya hiburan semata ya, misalnya komik dan sebagainya, jangan ya. Tapi bukan tidak boleh, cuman alangkah baiknya ketika kita membaca buku-buku yang itu bisa menambah wawasan kita, menambah wawasan keislaman kita, menambah ilmu tentang keislaman kita. Itu alangkah lebih baik dan lebih utama gitu. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kemudian tugas yang harus kalian kerjakan yaitu catatlah materi yang sudah kalian pelajari. Maksudnya adalah materi yang saya sampaikan dari awal video sampai akhir dicatat di buku tugas kalian masing-masing. Kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa setelah ini silahkan presensi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Link absen ada di deskripsi. Baik, sebelum saya akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu.
Berdoa dimulai. Cukup. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.